Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah lahirnya monster baru bernama Golden Sperm yang tercipta dari ribuan pasukan Black Sperm yang telah menggabungkan diri. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 149 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 149 ini, para eksekutif menyudutkan para pahlawan. Namun secara mengejutkan, King muncul di medan pertempuran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Father Ugly yang terjatuh setelah diajar habis-habisan oleh Golden Sperm. Akan tetapi, secara mengejutkan, si monster dihantam bola-bola cahaya yang Homeless Emperor keluarkan. Golden Sperm yang melihat eksekutif itu akhirnya turun tangan tersenyum. Homeless Emperor berkata jika dia sudah tidak tahan melihat mereka mengacau terus-menerus. Menurutnya, para eksekutif itu telah menghancurkan rencana yang Homeless Emperor buat. Tidak terima dengan perlakuan eksekutif itu, Father Ugly mencoba meludahi orang tersebut dengan cairan pencernanya. Akan tetapi, Homeless Emperor berhasil menangkisnya dengan bola-bola cahaya tersebut. Dia tidak memberikan ampun kepada eksekutif itu dan terus menyerang Father Ugly secara membabi buta. Serangan besar tersebut membuat pahlawan Bane Hige, Iayan, dan Atomic Samurai merasa merinding ketakutan. Hasil dari serangan brutal tersebut membuat Father Ugly tidak berdaya dan mengalami luka yang cukup parah. Sambil mencoba berjalan menjauhi area pertempuran, Father Ugly berkata jika dia akan mundur dan akan membalas perbuatan dari kedua eksekutif itu. Golden Sperm bertanya, apakah monster itu masih berpikir bisa selamat sampai besok pagi? Tapi Homeless Emperor meminta Golden Sperm untuk membiarkan eksekutif tersebut hidup sementara. Menurutnya, Father Ugly masih berguna untuk mereka berdua nanti. Selain itu, melawan makhluk seperti eksekutif tersebut, mereka hanya harus menunjukkan kalau mereka berdua jauh lebih kuat dari si monster, serta memberikannya kondisi antara hidup dan mati. Lalu mereka tinggal menunggu sampai jiwa dan semangat dari Father Ugly hancur. Setelah itu, dia pasti akan kembali dan memohon ampun kepada mereka berdua. Mendengar saran tersebut, Golden Sperm berinisiatif untuk membereskan para pahlawan yang tersisa. Diperlihatkan Super Aloy Darkseid yang masih menangis kesakitan setelah sebagian tubuhnya terkena cairan pencerna dari pertempurannya melawan Father Ugly sebelumnya. Perlahan rasa percaya diri dari Darkseid mulai memudar. Dia semakin menangis meratapi kondisi yang dia alami sekarang. Tidak lama kemudian, datanglah Golden Sperm yang berdiri tegap di depan pahlawan berotot coklat tersebut. Si monster merasa jika Darkseid sudah kehilangan semangat bertarung hanya karena menerima luka kecil seperti itu. Golden Sperm bertanya-tanya, apakah Darkseid akan berniat melarikan diri sambil menangis? Dan benarkah dengan sikap seperti itu Darkseid masih berani menganggap dirinya sebagai pahlawan kelas S? Melihat tubuh dari Golden Sperm yang begitu besar dan bercahaya itu membuat Darkseid makin ketakutan. Dia tidak percaya jika otot dan kilauan tubuh yang si monster itu miliki jauh melampaui otot dari Darkseid. Hal tersebut membuat rasa kepercayaan diri dari pahlawan kelas S itu jadi makin hancur. Dan seketika Golden Sperm langsung memukul Darkseid yang ketakutan itu dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan tersebut membuat Darkseid terpental sangat jauh sampai membentur tanah beberapa kali dan mendarat di dekat ketiga pahlawan berdekar pedang tersebut. Setelah menjatuhkan pahlawan kelas S itu, Golden Sperm berkomentar jika Darkseid itu terlalu lemah. Scene berpindah sebentar ke Father Ugly yang terluka dan berjalan menjauhi area pertempuran. Si monster tidak terima dengan perlakuan yang kedua eksekutif itu berbuat kepadanya. Sebelum membalas dendam ke mereka, Father Ugly berencana untuk mengisi energi terlebih dahulu dengan cara memburu Silver Fang dan memakan pahlawan kelas S tersebut. Dari kejauhan ada para pasukan Black Sperm yang sedang memperhatikan aksi yang Father Ugly lakukan. Monster itu merasa jika Father Ugly terlalu bodoh dalam bertindak karena pasukan ini bisa mengamati gerak-gerik si monster dari kejauhan dan mereka akan mengepung Father Ugly di saat dia sedang lengah nanti. Namun tiba-tiba muncul Metal Bat yang berdiri di belakang para pasukan Black Sperm itu. Pahlawan kelas S tersebut bertanya, apakah para monster cebol itu tahu di mana pemburu pahlawan berada?
Mendengar pertanyaan tersebut, dengan sigap para pasukan Blast Burn malah langsung memukul pahlawan kelas S itu tanpa ampun. Akan tetapi Metal Bat tidak tinggal diam. Dia malah balik membalas serangan itu dengan sekali ayunan tongkat bisbolnya dan membuat beberapa pasukan Blast Burn tersebut langsung hancur. Tapi konyolnya pahlawan kelas S itu baru ingat, harusnya dia tidak membunuh mereka semua, karena dia masih ingin menanyai para monster tersebut beberapa hal. Di sisi lain, King yang sampai di medan pertempuran itu berjalan sambil mengendap-endap dari reruntuhan satu ke reruntuhan yang lain. Sambil berkeringat ketakutan, King bingung dengan keadaan yang dia alami. Kenapa para pahlawan selalu saja menyuruhnya pergi sendirian? Karena sebelumnya Metal Bat menginstruksikan kepada King untuk berpencar dan mencegah para monster agar mereka tidak bisa kabur. Oke, Shin kembali lagi ke pertempuran inti. Sambil mengangkat kedua tangannya, Homeless Emperor mengeluarkan hujan bola cahaya dan menyerang ketiga pahlawan itu. Dia berencana ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun dengan tebasan pedang mereka, Iayan dan pahlawan Bani Hige berhasil menepis semua hujan bola cahaya yang Homeless Emperor lancarkan. Hujan bola cahaya itu terus menyudutkan para pahlawan. Dengan susah payah, Iayan dan pahlawan Bani Hige mencoba menahan serangan tersebut sekuat tenaga mereka. Di sisi lain, Genos dengan sisa tenaganya mencoba melawan pasukan Blast Burn. Sayangnya, perlahan tubuh pahlawan Cyborg itu berhasil dirusak oleh para pasukan Blast Burn tersebut. Di dalam reruntuhan bawah tanah ada Child Emperor yang ternyata dia masih hidup. Dia melaporkan status terkini dari para pahlawan. Misi operasi penyelamatan sudah berhasil diselesaikan. Meskipun sekarang misi ini berubah menjadi misi pembasmian para monster. Dengan kekuatan telekinesisnya, Tatsumaki telah berhasil menghancurkan markas asosiasi monster yang berada di bawah tanah. Ditambah lagi, pemimpin asosiasi monster juga telah dikalahkan. Setelah itu muncul para eksekutif musuh yang keluar dari reruntuhan. Sayangnya saat itu Tatsumaki sudah kehabisan tenaga. Zombie Man dan Amaemas telah terkena serangan fatal dari musuh. Sementara Child Emperor sendiri berada di dalam reruntuhan. Scene flashback sebentar. Ternyata saat Child Emperor diserang oleh bola cahaya yang Homeless Emperor lancarkan, bocah jenius itu dilindungi oleh robot anjing miliknya dengan diselimuti perisai transparan. Efek serangan tersebut membuat Child Emperor bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun dia juga tidak bisa keluar dari dalam reruntuhan tersebut. Child Emperor berhasil menyelamatkan diri, meskipun dia juga hampir terbunuh saat para eksekutif itu menyerang. Sedangkan kondisi pertempuran di permukaan sekarang ini, dia bisa memprediksikan kalau asosiasi pahlawan sedang dalam kondisi kritis. Ternyata bocah jenius itu melaporkan kondisi para pahlawan kepada Metal Knight. Menurutnya, kekuatan serta persenjataan yang dimiliki Dr. Bovoy telah jauh melebihi kemampuan para pahlawan yang ada. Child Emperor merasa jika Dr. Bovoy tidak membantu para pahlawan, dia berkemungkinan akan dianggap sebagai musuh. Dan itu akan semakin membahayakan posisi yang Dr. Bovoy miliki. Menurut bocah jenius tersebut, sekaranglah waktu yang tepat untuk membantu para pahlawan. Selain itu, oksigen yang membantu Child Emperor bisa bernafas di dalam reruntuhan tersebut akan habis dalam waktu 10 menit ke depan. Setelah itu, bocah jenius tersebut mengirim pesan panjang yang dia tulis. Dalam benaknya, Child Emperor merasa semakin sulit untuk bernafas. Dan yang bisa dia lakukan sekarang ini cuma berharap saja ada seseorang yang bisa menyelamatkannya di dalam reruntuhan itu. Bocah jenius tersebut mencoba menahan nafas agar bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi tiba-tiba muncul wajah buri-buri bersonar dari balik lubang. Seketika hal tersebut membuat Child Emperor langsung berteriak ketakutan. Saking ketakutannya, dia bahkan sampai memukul hidung dari pahlawan flamboyan itu. Akhirnya bocah jenius tersebut bisa diselamatkan. Scene kembali ke permukaan kota, di mana ada Genos yang dengan susah payah mencoba menyelamatkan Tatsumaki. Dan dia telah dibuat tidak berdaya oleh para pasukan Blast Burn karena tangan dan kaki pahlawan Cyborg itu telah mereka rusak. Sambil tertawa dan mengepung kedua pahlawan kelas S itu, para pasukan Blast Burn berkata jika pahlawan kelas S tersebut sudah tidak bisa merangkak kemana-mana lagi. Namun tiba-tiba para pasukan Blast Burn itu mendengar suara degupan jantung seseorang. Semakin lama suara degupan jantung tersebut semakin membesar. Hal itu membuat para pasukan Blast Burn menjadi pada kebingungan. Ternyata itu adalah suara King Engine milik King. Dan secara mengejutkan, pahlawan kelas S itu berdiri tegap sendirian dan hanya memandang ribuan pasukan Blast Burn tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah King akan mampu menolong Genos dan Tatsumaki yang sedang tersudut itu? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 149 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 149 yang ending scene-nya memperlihatkan
King yang secara mengejutkan muncul di medan pertempuran, dan di luar dugaan dia berani berdiri tegap sendirian memandang ribuan pasukan Blastburn yang ada di hadapannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.